Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat pemilih semuanya. Hari ini saya datang lagi ke hadapan sobat pemilih semuanya, dan tentu dengan tamu yang istimewa. Karena dari kemarin yang datang ke KPU ini selalu istimewa, begitu ya. Dan hari ini tamu saya yang nanti akan berbagi kisah dengan sobat pemilih semuanya di seluruh Pacitan dan juga di seluruh Indonesia dan dunia ini adalah dari uh, Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Jawa Timur, yang tentu saat-saat terakhir ini KPU bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia untuk persiapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah hadir di KPU. Hari ini ceria sekali kayaknya. Ya, Bisa datang ke Pacitan. Ya. Iya, jadi sobat pemilih, Mbak Dini ini saya panggilnya Mbak ya. Ini adalah salah satu orang Pacitan juga yang diekspor keluar, diekspor untuk bertugas di tempat lain. Monggo Mbak Dini bisa memperkenalkan diri dengan sobat pemilih semuanya yang ada di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dini, saya seorang psikolog klinis. Saya sekolah dari SD sampai MAN di Pacitan, terus kemudian melanjutkan kuliah di Malang, dan akhirnya saya terdampar kembali di Malang sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Nah, hari ini bersyukur banget bisa tilik ke Pacitan. Pakai kata tilik ya. Naik gotrek ya tadi. Tilik ke Pacitan, ketemu dengan teman-teman KPU pegiat demokrasi di Pacitan yang sedang akan melakukan pesta demokrasi pemilihan calon bupati. Iya, Mbak Dini, ini ngomong-ngomong tentang syarat yang harus dipenuhi oleh salah seorang calon bupati atau calon wakil bupati, ini salah satunya adalah lulus tes kesehatan jasmani atau rohani. Jasmani dan rohani, bukan atau ya. Lulus pemeriksaan jasmani dan rohani. Harus sehat jasmani dan rohani, begitu ya bunyi di peraturan kita. Kita ingin lebih banyak tahu terkait dengan tes rohani. Kalau untuk jasmani terkait dengan dokter ya, atau dengan ID. Nah, sekarang dengan HIMSI ini akan terkait dengan kesehatan rohani. Nah, seperti apa HIMSI mempersiapkan diri untuk melakukan tes rohani ini kepada para bakal calon kepala daerah? Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi HIMSI menjadi bagian dalam proses pemeriksaan terhadap calon kepala daerah. Ini tidak baru tahun 2020 aja, tetapi sepanjang yang saya catat itu sudah sejak bertahun-tahun yang lalu atau berperiode-periode yang lalu. Sehingga kemudian pada tahun 2017, kalau nggak keliru ya, 2016 atau 2017, HIMSI mengeluarkan edaran tentang tata cara bagaimana pelaksanaan tes kesehatan psikologis atau kesehatan rohani untuk calon kepala daerah. Kami ini diatur mulai dari siapa yang boleh memeriksa, ya. Jadi psikolog yang sudah berpraktek atau sudah menjadi psikolog selama kurang lebih 10 tahun, atau kalau misalnya tidak ada sekurang-kurangnya 5 tahun berpraktek aktif, kemudian punya surat izin praktek. Jadi surat izin praktek itu seperti SIM yang kita mendapatkannya itu melalui serangkaian proses. Ada namanya proses portofolio, kemudian wawancara, kemudian
mengumpulkan persyaratan-persyaratan administrasi tertentu yang itu digunakan sebagai dasar oleh tim dari HIMSI untuk menentukan seorang psikolog ini layak untuk diberi surat izin praktek atau tidak. Jadi ketika kami yang ditugaskan untuk memeriksa itu SIM-nya hidup, kemudian sudah berpraktek sebagai psikolog dalam jangka waktu tertentu, tentunya kan sudah punya pengalaman ya, karena kan pemeriksaan psikologis ini kan tidak kita melihat sesuatu yang harus dengan alat atau dengan ilmu tertentu untuk bisa mendeskripsikan itu sebagai sebuah perilaku X, perilaku Y atau bagaimana. Nah, selain itu di aturan itu, surat edaran HIMSI itu juga sudah disebutkan alat tes yang digunakan apa saja, kemudian aspek-aspek yang diungkap itu seperti apa saja, itu tentunya selaras dengan keputusan KPU, kemudian di undang-undang dan kebutuhan yang sudah melalui sebuah rangkaian assessment di HIMSI, dilakukan profiling gitu ya, bahwa seorang kepala daerah itu harus memiliki intelijensi yang seperti apa, kemudian kecakapan emosi bagaimana, kemudian produktivitasnya seperti apa, pengendalian dirinya seperti apa, itu semuanya ada. Total ada 11 aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan calon kepala daerah. Dari mulai gubernur sampai bupati, wali kota itu semua sama. Iya, oke. Terkait dengan pemeriksaan rohani ini ya, pemeriksaan psikologi ini kira-kira tesnya itu seperti apa dan butuh berapa lama untuk kemudian mengetes para calon bupati, terutama ini untuk bupati dan wakil bupati Pacitan ya, Mbak Dini. Jadi kalau untuk pemeriksaan psikologis sebenarnya yang disiapkan itu ya standar pada umumnya pemeriksaan psikologis ya. Ibaratnya gini, pemeriksaan psikologis itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Ibaratnya seperti kita mau potret, kita mau bikin pas foto gitu ya. Kita ketika mau bikin pas foto itu kan kita dandan ya, bercantik diri, pakai rambutnya nggak pakai jilbab, rambutnya kasih warna yang baik gitu ya. Kemudian jilbabnya juga dipilih jilbab yang terbaik biar tampilannya itu menjadi tampilan yang terbaik gitu. Tetapi apakah kita poles-polesannya itu akhirnya berbeda sama sekali dengan diri kita yang sebenarnya kan enggak. Oleh karena itu sama sebenarnya dalam psikotes sendiri juga perlu disiapkan itu tampilan terbaik. Tampilan terbaik itu apa? Sebelum pelaksanaan psikotes, istirahat yang cukup sehingga stamina-nya terjaga. Kemudian pada saat mengerjakan, kalau stamina-nya terjaga, itu bisa mengerjakan dengan optimal. Karena di tes psikologi yang dikerjakan ini ada power test gitu ya, tes intelijensi ini kan memerlukan stamina yang optimal karena kan yang akan dilihat adalah kemampuan terbaiknya gitu. Dan selain menyiapkan diri yang terbaik, hal-hal yang sekiranya itu membuat stres itu ya segera diletakkan dan kita hanya fokus untuk ini gitu. Oleh karena itu sebenarnya ini penting bagi para pendamping calon ya, tim sukses ya namanya ya. Pada tim sukses ini untuk mengawal hal-hal yang sekiranya mengganggu secara pribadi bagi pasangannya, itu mesti ada yang menghandle gitu. Setelah dihandle, harapannya si bakal calon itu bisa fokus pada pemeriksaan yang akan dijalani. Itu begitu. Termasuk juga dari keluarga ya. Ya, betul sekali, karena bagaimanapun juga kita orang Indonesia ya, keluarga itu kan menjadi support system pertama yang berpengaruh terhadap diri kita gitu. Jadi keluarga
itu menjadi pendukung utama yang mesti dikondisikan. Stabilitas di dalam keluarga itu berpengaruh terhadap stabilitas mentalnya seseorang. Oh iya, jangan sampai terjebak dengan pendapat bahwa latihan dulu gitu. Misalnya kemudian mencari-cari kemana-mana, beli buku ini dan sebagainya, itu nggak perlu. Kursus dulu. Itu tidak perlu, karena nanti ketika yang ditampilkan itu bukan diri yang sesungguhnya, itu justru akan berbahaya bagi si bakal calon. Karena hasilnya itu tidak linear. Jadi tes psikologi yang digunakan itu bukan hanya satu alat tes, tetapi beberapa alat tes yang hasilnya ini dipadukan gitu. Dari beberapa potret, dari beberapa alat tes, oh ini kok yang ini begini, yang ini begini, yang ini nih. Kalau misalnya hasilnya itu berbeda-beda, tidak ada yang linear, itu berarti hasilnya kan tidak valid, tidak bisa mencerminkan di pasangan calon, dan itu malah akan merugikan sendiri. Ya. Kalau terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk tes itu berapa lama, dan itu kira-kira waktu itu bisa mencerminkan keseluruhan sifat dan perilaku nanti ketika selama 5 tahun ke depan akan selama 4 tahun ke depan lah akan menjabat. Kalau waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan psikologi ini selama kurang lebih 6 jam dengan istirahat 1 jam ya. Jadi kalau efektif berarti kan sekitar 5 jam ya. Apakah itu bisa bisa mencerminkan bagaimana kepemimpinannya ke depan? Yaitu semuanya kan prediksi, dan itu adalah kondisi kesehatan psikologis pada saat terperiksa. Nah, ada hal-hal yang bisa saja itu berubah, bisa saja itu akan menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya ini juga tergantung dari orangnya sendiri gitu. Tetapi memang hasil pemeriksaan psikologi ini sebagai prediksi untuk ke depan dan status kesehatan pada saat ini. Iya. Kalau ini terkait dengan hasil pemeriksaan ya, tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan persiapan, proses dan lain sebagainya. Terkait dengan hasil, ini nanti bentuk hasilnya seperti apa yang yang dihasilkan oleh HIMSI, kemudian disampaikan oleh KPU. Saya yakin sobat pemilih juga kepo juga nih tentang hal ini. Nanti modelnya seperti apa ya hasilnya? Apakah seperti kata-kata ini tidak boleh, ini boleh, atau ini direkomendasikan, ini tidak direkomendasikan, seperti itu? Ya. Jadi di HIMSI sendiri juga membuat standar bagaimana laporan harus dibuat. Kemudian dalam proses wawancara pun juga ada standar apa aja yang harus ditanyakan, itu kita sudah punya panduan ya. Jadi memang semuanya sudah terstandar oleh HIMSI. Dan untuk mengeluarkan hasilnya itu melalui proses quality control juga. Nah, hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa laporan kondisi psikologis mulai dari IQ sama kepribadian secara keseluruhan gitu. Harapannya memang yang direkomendasikan itu untuk IQ itu minimal adalah rata-rata. Jadi kan kalau rata-rata itu berarti 90 ke atas, paling rendah itu 90. Yeah. Mudah-mudahan kan nggak ada ya kalau calon kepala daerah misalnya IQ-nya di bawah 90, itu kan wah repot juga ya. Kemudian untuk aspek-aspek kepribadian mulai dari stabilitas emosi, kemudian kemandirian dalam bekerja, kemudian produktivitas dan lain sebagainya, itu diharapkan skor terendah itu adalah 3. 3 itu tengah-tengah ya, tidak ada yang kurang dari itu. Iya, perlu juga sobat pemilih ketahui bahwa hasil pemeriksaan ini merupakan informasi yang dikecualikan. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon ini merupakan hal-hal yang harus dikecualikan untuk dipublikasikan. Berbeda dengan berkas-berkas calon lain yang itu nanti akan diupload oleh KPU di website KPU pasca pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, tes psikologi ini termasuk menjadi salah satu rangkaian dari tes
kesehatan itu nanti akan dilaksanakan pasca pendaftaran bakal pasangan calon, yang itu ketika bakal pasangan calon mendaftar dan statusnya diterima oleh KPU, maka KPU akan memberikan surat pengantar terkait dengan pemeriksaan kesehatan ini. Seperti itu. Sekedar informasi untuk sobat pemilih semuanya. Dan Mbak Dini, ini agak melenceng dari tugas di HIMSI atau di psikolog. Di Pacitan ini termasuk kabupaten kota dengan tingkat partisipasi yang rendah. Jadi partisipasi pemilihnya itu tergolong kurang di Pacitan ini. Mbak Dini bisa menyampaikan kepada sobat pemilih semuanya semacam motivasi lah kepada kawan-kawan sobat pemilih semuanya yang ada di Pacitan agar 9 Desember 2020 ini bisa datang berbondong-bondong ke TPS. Ya. Paling rendah ya? Iya, termasuk rendah, maksudnya termasuk rendah di Jawa Timur. Sampai ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena sebenarnya perubahan sebuah negara, perubahan sebuah daerah itu juga ditentukan oleh partisipasi kita terhadap proses demokrasi yang ada di daerah ini atau yang ada di Pacitan. Kalau misalnya kita enggan untuk berpartisipasi terhadap proses-proses demokrasi yang ada di Pacitan, ya kemudian jangan salahkan kalau pembangunan tidak berjalan dengan lancar, kesejahteraan tidak merata. Itu karena kita sendiri juga ogah-ogahan kok, jadi kemudian jangan menuntut gitu. Nah, sekarang rasanya sudah bukan zamannya lagi untuk tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi, karena zamannya kan sudah sangat terbuka. Ketika sinyal sudah sampai ke ujung pelosok di desa Losari yang paling tinggi, Kecamatan Pulaan, itu sudah ada sinyal. Gimana ya itu? Kayaknya akrab sekali dengan Losari. Ya, akrab sekali. Jadi sudah sampai sinyal di sana, dunia sudah ada dalam genggaman, jadi sudah saatnya kita juga menentukan bagaimana nasib ke depan dari daerah ini dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi, yaitu pilkada yang tanggal 9 Desember ya, 9 Desember 2020. Terutama buat sobat muda ya, para pemilih pemula. Nggak keren kalau kalian tidak ada bekas mencelup tinta di jari kalian, itu nggak keren. Karena satu suara itu menentukan untuk kebijakan atau kemajuan di daerah. Jadi harus berpartisipasi gitu. Nggak sampai 5 menit untuk datang untuk proses mencoblos itu, semua akan sudah selesai. Gitu. Jadi yang sibuk di sawah, sibuk di kebun, sibuk di rumah dengan semua kegiatannya, sudah saatnya untuk ikut berpartisipasi. Tidak ada hal yang menghambat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sip. Terima kasih Mbak Dini sudah hadir di KPU. Yang dikangeni dari Pacitan apa nih? Semuanya dikangeni namanya. Daerahnya the bull of Pacitan, East and Moist. Iya. Terima kasih banget. Iya. Sudah mengundang HIMSI, dan akhirnya HIMSI kayaknya ada orang Pacitan gitu ya. Melempar saya untuk kesini karena memang di musim pandemi seperti ini kita tidak leluasa untuk pergi-pergi ya. Semua cemas dan memang itu harus kita jaga bersama. Iya. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Ini masih bisa dilanjutkan untuk mengulang memori-memori yang dulu pernah dirajut di Pacitan ini. Semoga tetap sehat, semakin sukses dalam berkarir. Dan sobat pemilih semuanya, sekali lagi saya mengajak, jangan lupa 9 Desember 2020, harinya Rabu, pasarannya Wage, untuk datang ke TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Pilbu Pacitan, Bunga Gumbrega. Monggo Mbak Dini. Pilbu Pacitan, Bunga Gumbrega.
Marilah semua bersama-sama gunakan hak suara. Yo, ayo memilih bupati, juga wakilnya. Bungalan Bu Mega. Rabu Wage 9 Desember 2020. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama. Beri